Pada video bagian kedua ini, kita akan membahas tentang volume pernapasan dan juga penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan pada manusia. Untuk mempelajari tentang volume pernapasan, kalian harus paham dulu tentang gambar ini. Pada gambar ini, kalian bisa melihat berbagai jenis volume pernapasan. Ada volume tidal atau pada pernapasan biasa, ada volume komplementer atau cadangan inspirasi, ada volume suplementer atau cadangan ekspirasi, dan ada juga volume residu atau udara sisa. Selain itu, ada juga kapasitas vital dan kapasitas total paru-paru pada manusia. Pada grafik ini, kita juga dapat melihat kapasitas dari masing-masing jenis volume pernapasan tersebut. Volume udara tidal yaitu udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa atau pada pernapasan biasa, yaitu 0,5 liter. Volume cadangan inspirasi atau komplementer yaitu udara yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi yang maksimum atau menghirup udara sekuat-kuatnya setelah inspirasi biasa, yaitu 1,5 liter. Volume cadangan ekspirasi atau suplementer adalah udara yang dapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum atau menghembuskan napas sekuat-kuatnya, yaitu sebanyak 1,5 liter. Sedangkan udara residu adalah udara yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap pada paru-paru sebanyak 1 liter. Pada tabel ini, kalian bisa lebih jelas lagi melihat kapasitas dari masing-masing jenis volume pernapasan. Selain itu, kalian juga bisa melihat kapasitas vital paru-paru dan kapasitas total paru-paru. Kapasitas vital paru-paru yaitu penjumlahan dari udara suplementer ditambah dengan udara tidal ditambah dengan udara komplementer atau sekitar 3.500 cc atau 3,5 liter. Sedangkan kapasitas total paru-paru jumlah dari udara residu ditambah dengan udara suplementer ditambah dengan udara tidal ditambah dengan udara komplementer atau sekitar 4.500 cc atau 4,5 liter. Frekuensi pernapasan pada manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan pada manusia. Jenis-jenis penyakit yang kita bahas adalah penyakit-penyakit yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak semua penyakit akan kita bahas. Influenza atau flu. Ini disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya yaitu pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan gatal. Penyakit ini sangat mudah menular melalui kontak langsung dengan cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau saat bersin. Penyakit asma. Penyakit ini menyumbat saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi terhadap rambut, bulu, atau debu. Asma biasanya bersifat menurun. Kalian bisa perhatikan saluran pernapasan yang normal dan saluran pernapasan yang terkena penyakit asma pada gambar di atas. Penyakit TBC atau tuberkulosis merupakan penyakit yang umum kita dengar. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Difusi oksigen terganggu karena adanya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. Semakin banyak alveolus yang mengalami peradangan, maka akan semakin sulit untuk bernapas. Gejala terkena penyakit TBC yaitu batuk berlangsung lebih dari 2 minggu, dahak atau batuk berdarah,
sesak napas, meriang, berkeringat di malam hari, penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan, lelah, dan lemah. Laringitis merupakan gangguan pernapasan yang menyerang laring atau pita suara, yang ditandai dengan pita suara berubah menjadi serak atau parau, bahkan kehilangan suara. Penyebabnya yaitu penggunaan pita suara yang berlebihan, iritasi, atau infeksi oleh virus atau bakteri. Faringitis yaitu gangguan yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Biasanya, penyakit ini ditandai dengan nyeri tenggorokan. Jika terdapat infeksi bakteri, biasanya dokter akan memberikan antibiotik. Bronkitis merupakan penyakit karena adanya radang pada bronkus. Penyakit ini ditandai dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya berubah warna. Pneumonia. Penyakit ini adalah radang pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia yang ditandai dengan batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Dahak penderita biasanya kental yang dapat berwarna kuning, hijau, coklat, atau bernoda darah. Penyakit terakhir yang kita bahas yaitu kanker pada paru-paru. Biasanya, kanker pada paru-paru ini diakibatkan oleh kebiasaan merokok, yaitu sekitar 75%. Oleh sebab itu, kalian harus menghindarkan diri dari perokok aktif ataupun perokok pasif. Demikianlah pembahasan kita untuk materi sistem pernapasan pada manusia. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan selamat belajar.